Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6. Jadi ini adalah final presentation buat project akhir kita, yaitu di sini kita akan membuat expert system for autism prediction in children with web-based forward chaining method. Jadi kita menggunakan metode chaining untuk website program kita. Oke, lanjut. Behind stories yang melatar belakangi web program kita kali ini, yaitu dimana banyak orang salah mengira autisme adalah penyakit, padahal autisme atau gangguan spektrum autisme atau yang disingkat ASD adalah kondisi gangguan perkembangan yang unik menyebabkan anak kesulitan bersosialisasi. Di Indonesia, jumlah penderita autisme terus meningkat, namun tidak seimbang dengan jumlah dokter yang mampu mendiagnosis secara tepat. Tingginya biaya konsultasi juga membuat orang tua enggan berkonsultasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam deteksi dini autisme berdasarkan perilaku anak sehari-hari. Autisme terbagi dalam subkelompok seperti pengguna autistik, penggunaan Asperger, dan PDD-NOS. Seiring perkembangan zaman, komputer kini digunakan di sektor kesehatan melalui sistem pakar, yang merupakan sistem informasi berbasis komputer dengan pengetahuan ahli untuk keputusan berperforma tinggi. Sistem pakar memiliki 3 komponen, yakni basis pengetahuan, mesin inferensi, dan antarmuka pengguna. Metode ini merupakan penelusuran maju membantu orang tua memprediksi jenis autisme berdasarkan gejala sehari-hari anak. Tujuan penelitian ini adalah membantu orang tua memprediksi autisme menggunakan aplikasi sistem pakar berbasis web. Oke, lanjut. Afif. Kemudian ini formulation of the problem. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi peningkatan jumlah kasus autisme di Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah dokter yang dapat mendiagnosis dengan benar dan biaya konsultasi yang tinggi. Terus yang nomor 2, bagaimana cara memperdayakan orang tua untuk melakukan deteksi dini autisme pada anak mereka berdasarkan perilaku sehari-hari tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tenaga medis profesional. Terus yang ketiga, bagaimana sistem pakar berbasis komputer dapat digunakan untuk membantu orang tua dalam memprediksi jenis autisme pada anak mereka. Terus yang keempat, mengapa metode penelusuran maju lebih sesuai digunakan dalam sistem pakar untuk memprediksi jenis autisme berdasarkan gejala sehari-hari yang terlihat pada anak. Terus yang kelima, bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan aplikasi sistem pakar berbasis web yang user friendly untuk membantu orang tua dalam memprediksi jenis autisme pada anak. Terus yang kedua yaitu objective benefits. Yang pertama, mengembangkan sebuah sistem pakar berbasis web yang dapat membantu orang tua dalam memprediksi jenis autisme pada anak berdasarkan gejala sehari-hari yang terlihat. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan orang tua untuk melakukan deteksi dini autisme melalui gangguan sistem pakar yang mudah diakses dan digunakan. Kemudian yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada dokter dan tenaga medis dalam melakukan diagnosis awal autisme sehingga dapat mengurangi beban kerja mereka dan biaya konsultasi yang tinggi. Terus yang keempat, mengimplementasikan metode penelusuran maju dalam sistem pakar untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam memprediksi jenis autisme berdasarkan data gejala yang diberikan. Terus yang terakhir yaitu memberikan akses cepat dan mudah bagi orang tua untuk mendapatkan informasi awal tentang kemungkinan jenis autisme pada anak mereka melalui aplikasi berbasis web. Jadi kita di sini menggunakan forward chaining sebagai metodenya, yaitu di mana forward chaining adalah metode dalam mesin inferensi yang digunakan dalam sistem pakar untuk membuat keputusan atau menarik kesimpulan. Teknik ini berfokus pada pengumpulan fakta awal atau informasi yang tersedia atau data input dan menggunakannya untuk mencapai kesimpulan atau tujuan tertentu. Untuk gambarnya seperti bawah ini. Lanjut. Untuk metodenya kita menggunakan proses alam maju atau forward. Jadi penyebab ke efek. Jadi untuk yang poin pertama, kita menggunakan forward chaining bergerak maju dari fakta-fakta yang diketahui atau premisnya menuju kesimpulan.
atau tujuan akhir. Proses ini mirip dengan deduksi manusia, dimulai dari informasi yang ada dan mencari tahu apa yang dapat disimpulkan berdasarkan informasi tersebut. Aturan-aturan atau rule based dalam sistem pakar, forward chaining mengacu pada penerapan aturan-aturan inferensi dalam basis pengetahuan. Aturan-aturan ini biasanya berbentuk jika then atau if then, atau aturan kondisional lainnya yang menghubungkan antara kondisi dengan tindakan atau kesimpulan. Contoh proses forward chainingnya, misalkan sebuah sistem pakar medis memiliki aturan-aturan dalam basis pengetahuan seperti yang pertama, jika gejala A dan gejala B maka diagnosisnya X. Jika gejala C dan tidak ada gejala D maka diagnosisnya Y. Seperti itu logikanya. Jadi proses forward chaining dimulai dengan mengumpulkan gejala-gejala yang terdeteksi pada pasien. Nantinya sistem akan mencocokkan gejala-gejala ini dengan aturan-aturan yang ada untuk mencapai diagnosis yang tepat. Oke, lanjut. Saya dulu aja lah ya. Jadi yang pertama ini adalah data mining. Di sini kita mencari data gejala-gejala penyakit yang sekiranya nanti kita untuk sebagai parameter pengguna untuk mendiagnosis. Lalu ada data test question atau pertanyaan yang akan kita sajikan di dalam UI antarmukanya. Lalu ada result logic, di mana di sini ada akumulasi dari input yang dimasukkan oleh user yang nantinya akan dikeluarkan berupa data chart. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya untuk conclusion dan rekomendasi dari penelitian kami. Jadi conclusion kami dari metode forward chaining ini yang membuat mesin inferensi yang digunakan dalam sistem pakar untuk membuat keputusan atau menarik kesimpulan dari beberapa data, itu prosesnya itu bergerak dari fakta-fakta yang kita ketahui lalu menuju kesimpulan akhir. Mirip dengan bagaimana cara kita melakukan deduksi. Lalu dalam konteks sistem pakar, forward chaining ini menggunakan aturan-aturan yang berbasis pengetahuan seperti aturan jika then atau yang kita kenal dengan if else gitu. Untuk menghubungkan kondisi dengan tindakan atau kesimpulan. Contohnya pada penerapan yang kita bisa lihat dalam sistem pakar medis, di mana gejala-gejala pasien kita gunakan untuk mencocokkan aturan-aturan dalam basis pengetahuan dan mencari diagnosis yang tepat. Lalu untuk rekomendasi dalam penelitian kami ini, yang pertama kita akan meningkatkan basis pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan keakuratan sistem pakar. Lalu yang kedua, kita akan melakukan pelatihan pengguna. Jadi dalam penggunaan sistem pakar ini kita harus melakukan pelatihan kepada pengguna seperti dokter atau profesional yang lain. Yang ketiga, integrasi dalam teknologi lain. Jadi kita mengintegrasikan forward chaining dalam teknologi lain seperti machine learning dan big data yang bisa meningkatkan kemampuan sistem pakar kami. Yang keempat, evaluasi dan validasi. Jadi sistem pakar yang telah kami buat ini seharusnya bisa dilaksanakan secara rutin agar bisa dievaluasi dan divalidasi terhadap kasus-kasus yang ada di dunia nyata. Selanjutnya, yang kelima, saran untuk sistem pakar kami yaitu mengembangkan antarmuka pengguna yang bisa dirancang agar pengguna itu bisa menggunakan dengan baik dan intuitif. Lalu dari saran-saran kami ini diharapkan penerapan forward chaining dalam sistem pakar bisa lebih efektif dan bermanfaat dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang medis untuk diagnosis yang lebih cepat dan akurat. Nah, terima kasih. Jadi sebelum kita mengakhiri presentasi ini, kita akan mencoba mendemokan website yang kita rilis, yang kita buat tadi.
Baik, untuk selanjutnya di sini ada landing page dari website yang kami miliki, namanya ada Mindful Child Care, yaitu merupakan website untuk mengenali gejala-gejala kesehatan mental atau penyakit autisme yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Nah, di sini selanjutnya dari landing page ada about our blog. Dan di sini dijelaskan website kita itu mengenai apa. Jadi kayak ada selamat datang di laman pengecekan kesehatan mental anak, terus ada tujuannya dan tindakan-tindakan apa yang ada di website ini. Setelah itu ada benefits of exercise. Itu di sini ada kayak pentingnya kesehatan mental bagi anak-anak dan penjelasan tentang gimana sih kesehatan mental anak ini berpengaruh pada seorang anak kecil. Jadi di sini ada contohnya, mungkin bisa digeser. Nah, di situ ada perkembangan emosional, terus berguna untuk interaksi sosial, ada prestasi akademis, dan juga kesejahteraan umum yang patut dimiliki oleh seorang anak kecil. Dan mungkin bisa di slide lagi. Setelah itu ada get to know our features. Jadi di sini tuh ada 2 hal yang dapat dilakukan untuk kuesionernya. Jadi ada pemeriksaan dasar. Ini tuh untuk pertanyaan umum untuk mengidentifikasi apakah anak itu memiliki gangguan mental. Setelah itu nanti dia bisa langsung mengecek pemeriksaan lanjutan, yaitu lebih mendalam dan terdapat 30 pertanyaan yang lebih spesifik. Mungkin bisa di scroll lagi, baru nanti kita lanjut ke situ. Di sini ada informasi get it out, yaitu kontak, dan bawahnya lagi ada footernya. Kita beralih ke yang tadi our features. Coba diklik pemeriksaan dasar. Dan di sini tuh ada 15 pertanyaan yang dijawab oleh orang tua yang akan memeriksakan apakah anaknya terindikasi mempunyai kesehatan mental atau penyakit autisme kayak gitu. Mungkin bisa langsung dicontohkan, didemokan. Oh ya, di sini ada 2 kondisi. Jadi di sini kalau dia menjawab ya dengan presentasi 70%, yaitu langsung ke pemeriksaan lanjutan yang tadi. Tapi kalau di bawah 70%, berarti anaknya enggak terindikasi memiliki kesehatan mental. Mungkin kita coba yang belum terindikasi. Jadi jawabannya banyak tidaknya. Jadi kita variasi tapi banyak tidaknya agar menampilkan persentasenya. Karena kalau di atas 70% itu nanti akan dialihkan langsung ke form yang pemeriksaan lanjutan. Jadi kita coba yang tidak, disubmit. Nah, akan ada hasil diagnosisnya. Berdasarkan hasil jawaban yang Anda berikan, tidak terlihat ada indikasi yang signifikan untuk konsultasi saat ini, dan presentasinya ada 20%. Tapi kita coba versi yang kedua yang lebih banyak ianya. Nah, kalau ianya nanti 70% lebih dari sama dengan 70%, dia akan langsung dialihkan ke form yang pemeriksaan lanjutan. Coba kita contoh. Nah, dia akan langsung ke form untuk pemeriksaan lanjutan yang tadi di awal ada our features antara pertanyaan dasar dan pemeriksaan lanjutan. Yang di sini tuh lebih detail tentang pertanyaan lebih mendalam untuk mengetahui apakah anaknya itu terindikasi kesehatan mental atau enggak, atau autisme kayak gitu. Dan untuk hasilnya dari ini tuh, outputnya sendiri tuh nanti ada diagram batang, dan untuk per penyakit di sini kan kita ada 5 penyakit. Nah, itu nanti diagram batangnya ada 5, dan itu per penyakit dihitung 100%. Ini nanti kalau ya, kita langsung contohkan ke itunya. Kita isi dulu ini berapa. Nah, setelah diisi semuanya, jadi di sini ada total 28, kita coba submit. Nah, ini tadi karena dari 38 pertanyaan dia terindikasi ada
PDD dong. Jadi untuk yang kosong batangnya, autisme, Asperger, Rett sama CDD itu nggak ada karena tidak ada terindikasi mendapatkan kesehatan mental tersebut. Jadi segitu dulu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.